eh, pada malam hari ini selain daripada apa ya peringatan bagi para penonton pun bagi orang terkait ya tadi konteks bersyukur yang sangat luas gitu ya, dan dari mana saja ada manfaat bersyukurnya. Nah, namun mungkin orang bakal menggeser sedikit pembahasan eh, terkait karena tadi mungkin Mas Ande itu mengenalkan dirinya sebagai seniman gitu. Apakah kehidupan ini memiliki seninya gitu, seni berkehidupan gitu. Bukan hanya kepada bermasyarakat, tapi bagaimana kita memaknai hari-hari kita, hari per hari, detik per detik gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama teman, dengan orang-orang baru, ataupun bagaimana kita menjalani usaha bisnis. Kan setiap maksudnya teh ketika kita berbicara tentang seni itu kan luas sih, luas banget gitu. Namun seni berkehidupan gitu yang Mas Sandi itu bukan anut lah, yakini gitu. Saya yakin ketika dalam berkehidupan ini tidak ada keseniannya, manusia tidak akan pernah bisa bertahan. Why? Kenapa? Contohnya, ketika kita tidak bisa melakukan seni untuk berbicara, seni untuk bahkan mungkin di podcast ini juga ada seninya. Apa tuh? Mau itu dari desain ininya, kemudian ini gelas ada dua, kenapa dalam ada kursi, kemudian ada lighting, kan itu adalah seni. Bagaimana podcast ini bisa berjalan. Betul. Dan kemudian bagi saya seni ini adalah sebuah bumbu. Kenapa bisa dikatakan bumbu? Bumbu ini adalah sebuah hal yang memang akan menjadi sebuah pemikat. Contohnya dalam masakan. Ketika masakan tidak dikasih bumbu, tidak akan enak. Tapi ketika memang terlalu banyak garam pun rasa-rasanya tidak enak. Jadi kasih saja secukupnya. Contohnya kalau misalkan dalam berkehidupan kita terlalu banyak seninya, mungkin orang-orang akan naon sih gitu. Betul. Naon sih? Mungkin bagi kita ya tergantung kita saja. Tapi ingat, dalam berkehidupan sosial tuh ada sudut pandang kita. Ya. Ada sudut pandang orang lain. Dalam politik pasti ada seninya. Seni berpolitik. Dalam berkehidupan, kemudian dalam bertahan hidup pasti ada seninya. Saya yakin. Seni. Nah, perihal karya gitu ya. Selama Mas Sandi hidup gitu ya. Seni ataupun karya yang telah Mas Sandi ciptakan ada bentuk apa aja gitu, kalau boleh tahu. Nah, karena sebetulnya saya dulu ya sangat tertampar dengan kata-kata lulus kuliah pengen kerja di mana, lulus kuliah pengen apa intinya ingin bekerja seperti apa, Yeah. ingin gaji berapa. Tapi saya sangat tertampar dengan salah satu kutipan yang menyadarkan saya bahwasannya ya berkehidupan ini untuk ya berkarya gitu. Betul. Karena bahkan peradaban ini pun hasil dari karya. Hasil dari sejarah. Bagaimana kita akan pernah dikenang dengan lewat karya. Ya, contohnya memang ada gitu orang-orang yang bekerja sampai saat ini pun tetap dikenang. Contohnya Marsina. Kan dia bekerja tapi dia melakukan hal yang memang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana mereka menuntut hak-hak orang lain. Itu. Dan ketika saya memaknai bagaimana berkarya, ya saya yakin peradaban ini hasil dari karya gitu. Nah, dan kemudian berbicara tentang karya, memang dari dulu ketika saya duduk di bangku SD, kebanyakan orang kan ditanya ya cita-cita pengen jadi apa. Banyak orang yang menjawab pilot, pengen jadi tentara, pengen jadi guru, pengen jadi dokter. Saya pun sama seperti kebanyakan orang pengen menjadi polisi waktu dulu, dan saya pun yang melakukan usaha daftar polisi tapi gak keterima. Makanya dari itu saya memaknai apa ya yang membuat saya
Pernah gak sih Mas Chow melakukan sesuatu tapi merasa terpaksa? Sering. Sering. Nah, ini ketika kita capek tapi kita merasa senang, berarti kita di jalan yang benar. Tapi ketika kita senang tapi kita merasa capek, berarti kita di jalan yang salah. Makanya kenapa sampai saat ini saya terus berkarya? Ya meskipun karya saya mau dibaca, karya saya mau didengar, saya tidak akan pernah peduli dengan hal itu. Karena saya berkarya ini bukan untuk ekonomi, tapi karena saya senang melakukan hal itu. Pada saat ini saya sudah, kalau untuk buku, sudah membuat 2 buku. Yang pertama itu Catatan Presiden Mahasiswa, dan yang sekarang sedang berjalan Perjalanan Mencari Peran. Ya meskipun pada akhirnya saya tidak akan pernah tahu karya saya akan dibaca atau tidak, tapi setidaknya saya sudah menuliskan hal yang memang saya resahkan gitu. Karena saya yakin dan percaya ketika kita ingin melihat dunia, maka membacalah. Tapi ketika kita ingin dilihat dunia, maka menulislah. Seperti itu. Dan untuk buku, kemarin 2 bulan terakhir kemarin saya udah beres membuat buku Catatan Presiden Mahasiswa. Dan untuk lagu sudah ada 13 lagu. Wis. Ya meskipun memang pada saat ini juga belum direkam dengan keterbatasan finansial, dengan keterbatasan ekonomi. Karena ya saya sedang dalam tahap berjuang lah. Betul. Karena gini bagi saya, manusia kan sering sakit hati, Betul. manusia sering overthinking. Dengan berkarya itu adalah obat yang sangat bagus untuk berkarya daripada sakit hati terus ngobat, galau mabok. Lebih baik di Naon wah. Mana pernah nyakitinnya galau maboknya? lebih baik galau itu dijadikan karya daripada mabok dan mengobat. Meskipun tidak akan pernah tahu ya mau didengar ataupun tidak, tapi setidaknya mengobati keresahan kita. Betul. Bawa saya sampel bukunya. Mana coba lihat. Ini. Catatan Presiden Mahasiswa. Memimpin adalah seni untuk mengharmonikan perbedaan. Kenapa memimpin itu adalah seni, Mas? Dengan seni tidak akan bisa memimpin Kenapa? Kenapa kita harus butuh seni dalam memimpin? untuk memengaruhi orang lain. Hmm. Butuh seni. Hmm. Dalam menjalankan kepercayaan, Seni. butuh seni. Seni sholat. Misalkan tambahan sholat. Astagfirullah. Ente maksudna sarungna, motifna jadi senian gitu teh polos-polos teuing. Kan dalam sarung tuh ada motifnya gitu, Wak. Ente pikir kemana? Lain gerakan tambahan lain. Apa kalimat yang ataupun yang Mas Andi ingat dalam buku ini gitu, yang mungkin bisa menjadi suatu peringatan ataupun pemantik bagi kawan-kawan di rumah ataupun bagi orang pribadi gitu. Pertama mungkin jabatan itu hanya terpaku dalam legalitas, terpaku dalam waktu. Kita ada batasan waktu untuk menjabat. Contoh kalau di BEM atau di organisasi lain paling ya setahun 2 tahun. Ya. Ketika kita hanya memaksimalkan jabatan itu rasa-rasanya kurang waktu untuk bermanfaat bagi orang lain. Tapi saya yakin dan percaya ketika saya menulis ini, pengorbanan dan pengabdian saya terhadap apapun bakalan terus berlanjut. Makanya salah satu alasan kenapa saya menulis buku, ketika saya hanya memaksimalkan tugas saya di BEM cuma dalam jabatan 1 tahun, tidak akan pernah cukup. Makanya itu dengan membuat sebuah buku, tidak akan pernah ada batasan waktu. Misalkan buku ini kadaluarsanya dalam 1 tahun, kan bukan makanan. Betul. Dan bukan produk yang memang apa ya, bisa membahayakan perut misalkan. Kecuali kalau misalkan macam buku Dimakan. ini
dalam 3 hari 3 malam tidak makan. Atau enggak kalau baca buku ini tapi bukunya dimakan. Nah, itu dimakan. Dan saya pun menulis buku ini tujuan saya itu bukan untuk jadi ekonomi. Itu mah nomor sekian lah. Nomor pertama mah saya ingin melakukan sebuah pengabdian yang tidak akan pernah berakhir bagi kampus saya tercinta maupun bagi orang-orang di sekitar saya. Dan saya pun tidak memperjualkan buku ini. Di pengabdian terakhir saya akan memberikan kepada teman-teman saya yang ingin membaca. Ya meskipun literasi di Indonesia sangat minim. Ya, betul. Karena pun dengan kesadaran penuh orang merasa itu literasi di Indonesia itu sangat minim. Yang dia lihat itu hanya poster yang bukan poster, pamflet ya, postingan, dan tidak dilihat captionnya gitu. Betul. Nah, kemudian ada sebuah kalimat yang saya utarakan di sana sebagai spoiler. Ini bisa berguna bagi semua konteks ya, mau itu organisasi, bahkan mungkin podcast Mas Chow ini. Saya menuliskan sebuah kutipan seperti ini. Lebih baik semangat kecil tapi terus menerus daripada semangat besar tapi terus memutus. Yes. Saya menuliskan caption seperti itu. Bener kan, Wak? Cek orangnya loba caption kan? Loba kutipan, bro. Itu karena di setiap lembar bab ini ada quotes di akhir. Jadi dalam setiap kata dalam buku ini, dalam setiap paragraf ataupun kalimat mengandung perasaan dari Mas Andi itu sendiri. Karena ditulis bukan untuk mencari apa sih tadi teh? Eksistensi ataupun hal yang sifatnya materialistik gitu ya, finansial. Namun untuk memberikan suatu wawasan yang bermanfaat gitu ya bagi ya kawan-kawan sekitar kita. Berbicara tentang sebetulnya dari dulu saya suka berkesenian. Ketika waktu duduk sebelum SD lah, saya sudah dikasih gitar kecil dan memotivasi saya untuk terus mencari tahu bagaimana bisa memainkan gitar itu ketika waktu kecil. Saya sangat penasaran gitu ketika diberikan gitar waktu itu. Dan saya sangat mendalami gitu pemberian dari orang tua gitar itu sampai saat ini saya sangat sering gitu memainkan musik. Karena bagi saya musik itu adalah bahasa universal. Kenapa? Ketika kita dihadapkan dengan lingkungan yang baru, mungkin orang-orang akan terbata-bata dalam mengolah kata untuk bertanya. Ada rasa kecanggungan di sana, ada rasa gap di sana. Tapi ketika kita memainkan musik, semua terhibur, semua senang, semua happy. Beda dengan dalam lingkungan baru, cuman biasakan basa-basi, sabari mikirkan, nanya naon. Canggung kan mereka bari jeung kota nyekrol galeri. Tapi dengan ada satu gitar jereng semua bernyanyi. Betul. Semua hebat. Indah dengan seni itu. Seperti itulah contoh berkesenian. Nah, makanya dari itu sebetulnya balik lagi ke perkataan saya tadi di awal. Ada yang menilai saya sebagai organisatoris, sebagai pemusik, sebagai petualang atau sebagai penulis. Tapi jauh daripada itu, saya juga tidak mengenal siapa saya. Sedang mencari itu, makanya saya menulis buku Perjalanan Mencari Peran. Sampai saat ini juga belum beres. Nggak apa-apa. Karena bingung lah dalam menentukan siapa saya. Anda juga nggak tahu siapa Anda. Iya gitu, apalagi orang lain. Tergantung pemaknaan, melabeli saya mau seperti apa. Ya, berapa? Sejam pas? Sejam 5 menit. Santai ya. Gak buru-buru nggak, Fresh? Santai. Nyantainya. Punten. Badak soalnya bukunya. Ini dibuat eksklusif.
buat kabinet saya. Kalau misalkan untuk dipercetakan nanti mah dibikin yang standar seperti biasa. Lah itulah proses. Kalau misalkan dalam atomic habit mah kebiasaan kecil yang memang menghasilkan sebuah hal yang besar. Betul. Karena saya juga gak mungkin dalam waktu satu malam Jadi jadi. betul. Tapi ada prosesnya. Begitupun dalam berkehidupan. Dengan dinamika, dengan tekanan, kita terus berkembang. Makanya saya yakin banyak orang yang sudah meninggal tapi masih dikenang. Karena lewat apa? Karya. Karya. Bagaimana sejarah mencatat bahwasannya orang yang tercatat di sejarah itu adalah orang-orang yang berkarya. Orang-orang yang memang punya ambisi dan perjuangan yang sangat besar. Makanya ketika kita seringkali dituntut untuk terus berkembang dengan dikasih dinamika sedikit, jangan mengeluh. Mengeluh itu adalah apa ya? Mungkin bisa dikonotasikan dalam hal yang biasa, mengeluh. Ya mengeluh boleh, tapi mengalah jangan dalam hal seperti itu. Dan kemudian, kenapa saya pada akhirnya sangat tertarik untuk mempelajari hal yang baru? Ketika saya mempelajari hal yang baru, saya merasa paling bodoh di sana. Jadi Mas Chow juga atau siapapun itu harus dalam satu lingkungan yang baru harus merasa pernah ada dalam posisi saya paling bodoh di sana. Mungkin dalam berbicara tentang keorganisasian, ketika Mas Chow duduk di sana, mungkin Mas Chow di sana adalah orang yang sangat mumpuni ya di organisasi. Tapi ketika Mas Chow bergerak ke bidang yang lain, Mas Chow akan merasa orang yang paling Betul. tidak bisa atau mungkin dalam artian bodoh. Saya kemarin berpengalaman seperti itu. Mungkin ya orang yang merasa tinggi itu tuh karena kurang main. Setuju. Kurang main dan kurang ada pengalaman. Aku gelutuk we di ditu geuning. Itu dia. Kurang. Nah, jadi apa ya? Kalau kata guru gembul itu pilihan hidup kita tuh cuma dua. Jadi seorang yang luas tapi kurang dalam, ataupun orang yang dalam tapi kurang luas. Maksudnya seperti apa? Jadi dia konteksnya itu menjadi seorang filosof atau akademisi. Seorang filosof itu kan luas ya, cara berpikirnya tuh dari bahas fisika dan lain-lain lah ya. Kita lihat salah satu contoh aktornya ataupun aktor intelektualnya Rocky Gerung. Nah, berbeda dengan akademisi, fokus pada satu bidang. Dan dia seumur hidupnya menekuni bidang itu. Nah, pernah yang kita menganggap bahwasanya Pak Rocky Gerung itu selalu menang dalam perdebatan, pernah kalah gitu. Melawan seorang guru besar di UI dengan konteks pembahasan tentang hoax. Namun, karena dia memiliki seni retorika itu, dia mampu menghegemoni suasana forum. Lagi ke seni. Dengan penonton itu beranggapan Rocky Gerung pemenangnya gitu. Karena seorang akademisi kan kaku ya. Akademisi itu harus jelas landasannya apa, referensinya dari mana, terus validasi, bahkan dari referensi itu siapa aja yang validasinya. Sedangkan seorang filosof, wah misalkan liar gitu. Nah, Rocky Gerung kan kita tahu bersama gitu ya. Terlalu liar. Nah, orang pernah punya sudut pandang ataupun cara statement ketika orang lain bilang, oh, ente main kurang jauh gitu ya. Tapi orang mikir, balikin lah statement itu. Ente main kurang dalam gitu. Betul. Kalau misalkan ente main kurang dalam ya, ente main kurang jauh gitu. Karena kan dalam umur kita kan sulit ya untuk menghegemoni semuanya dalam rangkulan tangan kita. Pada akhirnya kita akan bekerja di satu bidang yang sama, setiap harinya menekuni bidang tersebut. Bahkan katanya kehidupan yang sesungguhnya itu ketika punya anak, istri, dan lain-lainnya. Yang kita ini masih bujang gitu kan. Belum tahu gitu ya belum rasanya. Ada tuntutan yang lebih. Belum ada tuntutan. Kita gak tahu ketika anak merengek tengah malam minta susu seperti apa gitu. Iya. Belum tahu rasanya istri hamil minta seblak gitu. Misalkan tengah malam tapi subuh-subuh misalkan. Ya banyak hal ya, banyak beban. Contohnya ketika kita sekarang lapar, kita masih bisa menahan perut kita. Tapi ketika anak dan istri kita lapar, apakah kita bisa menahan perut mereka? Betul. Bisa menahan, tapi dengan memberikan makan. Ya itu banyak tekanan lah, makanya sebelum ada beban yang lain, makanya manfaatkan usia
Betul. Muda ini dengan produktif. Ya, memang meskipun perkataan orang selalu ada. Kamu ini di umur segini belum menikah misalkan. Kamu di umur segini belum lulus kuliah mungkin. Kamu di umur segini belum bekerja. Tapi rasa-rasanya kita tidak akan pernah bisa menutup mulut semua orang Ya. dengan hanya 2 tangan. Betul. Kita hanya bisa menutup telinga kita karena punya 2 tangan, bukan sejuta tangan untuk menutup mulut orang. Nah, ada paribasa bahasa Sunda. Jadi jelema mah cenanya. Cicing wae diomongkeun. Loba tingkah piomongeun gini. Nah, Jadi cuma 2 gitu. Dan loba tingkah misalkan Presandi ataupun Mas Sandi berkarya sebanyak apapun pasti piomongeun gini. Karena karya-karyanya menyindir banyak orang gitu. Cicing wae diomongkeun Asia hirup kieu-kieu wae gini. Jadi ini adalah tentang bagaimana kita mengambil sikap gitu, mengambil peran yang tadi gitu. Atas apa yang kita yakini dan apa yang kita percayai yang menurut kita benar gitu. Karena orang yakin setiap orang kebenaran seorang itu pasti baik gitu. Dan bahkan orang sampai saat ini mempercayai seorang pencuri itu pasti yakin apa yang dilakukan itu salah gitu. Hanya saja karena beberapa faktor dia Betul. melakukan hal tersebut. Nah, pada poinnya adalah ini tentang keberanian kita untuk mengeksekusi apa yang kita pikirkan gitu. Yang tadi mengambil konsekuensi logisnya tadi ya loba tingkah piomongan cicing we diomongkeun gitu. Itu kan konsekuensi logis gitu. serba salah. Serba salah. Berbuat baik diomongkeun. Ya, kita Berbuat lihat salah banyak. apalagi. Misal kita lihat Pandawara lah. Ya, apa ya? Kenapa memang pada saat ini saya sangat menyukai banyak hal ya? Ya memang pada ada sebuah kutipan bahwasannya ketika kita mengejar 2 kelinci, tidak akan dapat dua-duanya. Beda dengan halnya kita mengejar 1 kelinci. Tapi bagi saya pribadi, kenapa saya sekarang tidak hanya fokus dalam satu bidang? Kenapa saya sangat mempelajari hal yang baru seperti bermusik, menulis, berkelana. Meskipun hanya di daerah sini. Kemudian menjadi organisatoris. Karena saya selalu percaya gini. Mas Chow lebih baik punya 1 perahu besar atau mempunyai perahu kecil tapi banyak. Terus 1 tapi besar. Bagi saya lebih baik punya perahu banyak tapi kecil. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kita hanya punya 1 perahu besar, ketika tenggelam kita tidak ada harapan. Beda halnya ketika kita punya perahu kecil tapi banyak. Ketika 1 perahu tenggelam, kita masih ada harapan dengan perahu-perahu yang lain. Asik. Makanya dari itu saya percaya meskipun saya tidak akan pernah tahu gitu, apakah saya bisa mencapai ini dalam hal menulis kah, bermusik kah, atau menjadi seorang petualang, atau seorang organisatoris, atau bahkan mungkin jauh dari jalur yang saya sekarang sedang perjuangkan. Betul. Karena gini, pada akhirnya idealisme ini akan luntur dengan seiring berjalannya waktu. Seiring dengan kita bertambah usia. Mungkin pada saat ini kita masih bisa menolak. Misalkan karena saya tidak suka bekerja misalkan. Ditolak ya pekerjaan teh. Tapi ketika udah lulus kuliah tapi nganggur aya pekerjaan cokot we. Naon we Nah, yang penting halal kan? Betul. Nah, makanya itu meskipun itu bakalan terjadi, tapi tergantung apa yang sedang kita perjuangkan. Siap. Ada idealisme yang harus kita jaga kalau misalkan masih di umur sana segini. Mungkin udah lama juga ya Mas Andi. Apa sih apa yang ingin Mas Andi sampaikan kepada para penonton yang barangkali menonton gitu ya sampai akhir dan memaknai obrolan kita malam ini, ataupun bagi kawan-kawan Presandi yang mungkin sambil menonton, kawan-kawan siapapun itu, apa sih yang ingin Presandi atau Mas Andi katakan itu? Ini adalah pengingat bagi khususnya saya pribadi ya, atau bahkan mungkin orang di luaran sana yang luas. Pertama mungkin kita dituntun untuk terus berkarya. Gitu. Bagaimana kita bisa berkarya? Bagaimana kita harus tetap
berjuang di tengah banyak pilihan yang memang terkadang pilihan itu sering membingungkan kita. Bagi saya lebih baik saya mencari uang kecil daripada ada uang besar tapi caranya yang salah. Kemudian mengenai tadi apa yang saya bicarakan itu adalah tentang, itu bukan sudut pandang ya. Karena untuk memandang masalah tidak harus saling menyudutkan. Apapun yang saya katakan benar atau baiknya ya diolah kembali, jangan sampai ditelan mentah-mentah karena ini adalah bagiku gitu dan adalah pengingat bagiku juga. Nah, kemudian buat kawan-kawan di luaran sana, jangan pernah merasa hidup paling ada di titik bawah gitu. Karena masih ada banyak orang-orang yang pada saat ini sedang berjuang. Ada orang-orang yang pengen makan tapi gak bisa makan. Bahkan pada saat ini saya mempunyai sebuah idealisme. Idealisme seperti apa? Seperti ini. Sekarang itu banyak orang-orang yang memperlihatkan kehidupan mewah di media sosial. Contohnya apa? Ketika mereka sedang makan di restoran, mereka mempotret itu. Kemudian dibagikan di sosial media. Kita tidak akan pernah tahu orang yang melihat itu apakah mereka lapar atau tidak. Apakah mereka sudah makan atau belum. Makanya dari itu, saya per saat ini belum pernah me-up sesuatu yang memang berbau tentang kemewahan. Contohnya ketika saya makan, saya tidak pernah meng-up di media. Karena saya tidak akan pernah tahu yang melihat story saya itu apakah sudah makan atau belum. Itu hanya akan menimbulkan, wah, jadi Hisandi mah geunahnya. Padahal orang oge Sulit. sulit. Guys, mana sebulan sekali. Atau bisa bulan sekali. Makanya dari itu, dan buat teman-teman jangan lupa untuk terus berproses gitu. Karena memang pada dasarnya untuk di umur saya, untuk di posisi saya adalah orang yang sedang berjuang gitu. Kurangilah senang-senangnya. Karena kesenangan itu adalah jebakan. Tapi cobaan itu adalah sebuah hal yang harus kita syukuri. Karena dengan hal itu kita tetap bisa bertumbuh dan berkembang. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaknai sesuatu dengan bijaksana. Karena banyak orang yang benar tapi tidak bijak. Betul. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika di jalan. Di jalan itu kita ada yang menyenggol kita. Tapi meskipun kita benar tapi kita tidak bijak, misalkan memukul mereka dengan bahan apapun, kan itu kita benar tapi kita tidak bijak. Meskipun dengan konteks berbeda. Meskipun misalkan Mas Chow salah ke saya, tapi kita tidak boleh menuntut mereka dengan menjudge A, B, C, D dan sebagainya. Karena yang paling enak di dunia itu adalah menyalah-nyalahkan orang yang salah. Betul. Tapi itu tidak bijak. Makanya teman-teman harus bijaksana. Jangan cuma benar. Seperti definisi dari filsafat, yaitu filosofi, yaitu apa sih? Cinta kebijaksanaan. Nah, Kita harus mencintai kebijaksanaan. Filsafat itu nggak berat. Tapi marilah kita berfilsafat agar kita mampu memaknai setiap detik di hidup kita. Mampu bersyukur bahkan gitu. Ya mungkin sampai di sini saja segmen opini rakyat berisik gitu ya. Meskipun tadi dibawakan dengan tenang. Yang kayaknya enakan itu jadi sound untuk tidur gitu ya. Karena serius tenang gitu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah menonton sampai akhir. Untuk sesi pada malam ataupun pada hari ini dicukupkan. Ketika kawan-kawan bertanya catatan yang asli kemana, saya juga nggak tahu. Mas Andi tahu nggak yang asli kemana? nggak tahu. Nggak tahu juga. Berarti ya itulah catatan palsu yang sesungguhnya adalah ketidaktahuan dari masing-masing dari kita. Mungkin sekian. Semoga kita bahagia. Amin. Oke.